Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Filzah selaku dosen pengampu mata kuliah Agile and Scrum Methods. Saya dan rekan saya pada kali ini akan membahas dan mengulik tentang materi Adaptive Software Development. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan yang akan membantu saya untuk pembahasan dalam materi ini. Ada saya sendiri, Teja Supraba, ada Jonathan Holoman Simanjuntak, dan juga Muhammad Ferry Hidayat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu Adaptive Software Development atau ASD ini sendiri, kita harus tahu nih tentang definisi dari ASD ini sendiri. Nah, ASD merupakan konsep pengembangan software atau perangkat lunak yang diciptakan untuk menangani proyek-proyek yang melibatkan banyak sekali perubahan dan juga ketidakpastian. Nah, prinsip dasar dari ASD ini sendiri adalah bekerja bersama perubahan, bukan melawan perubahan. In short, atau inti dari ASD ini sendiri merupakan sistem manajemen project yang sangat-sangat fleksibel dan juga adaptif untuk menangani proyek-proyek yang rentan terhadap perubahan dalam pengembangannya. Nah, siklus dari ESD ini sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu ada speculate, collaborate, dan juga learn. Next. Nah, histori dari ESD atau sejarah dari ESD ini sendiri bermula dari tahun 92, yang mana Jim Highsmith dan juga Sam Bayer mulai mengembangkan sebuah proyek berulang dan juga short interval yang menjadi cikal bakal dari adaptive software development. Di tahun 94, Jim Highsmith dan juga Sam Bayer mempublikasikan artikel pertamanya tentang pengalaman mereka untuk menggunakan metodologi ini. Nah, di tahun pertengahan 1990-an, nama metodologi ini secara resmi diubah dari RAD, singkatannya atau Radical Software Development, menjadi Adaptive Software Development atau ASD. Nah, di tahun 99, Jim Highsmith menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Adaptive Software Development yang secara resmi memperkenalkan metodologi ASD ini dan juga siklus hidupnya kepada masyarakat umum. Nah, di tahun 2001, seorang Jim Highsmith menjadi salah satu penandatangan atau pelopor utama tentang yang mana pelopor dari asli Agile Manifesto yang mengukuhkan ASD sebagai salah satu fondasi utama dari gerakan Agile. Jim Highsmith adalah foto dari yang layar teman-teman lihat. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, untuk karakteristik of ISD ini, yang pertama itu ada mission driven, persyaratan yang awalnya samar dan tidak pasti terjadi pada tim pengembangan, tetapi misi keseluruhan yang membantu tim diungkapkan dengan tepat. Ini tuh maksudnya misinya yang penting dijelaskan secara jelas. Terus yang kedua ini ada fitur base, fokusnya adalah mengembangkan perangkat lunak yang berfungsi dan menghasilkan produk yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, nah ini bakal sering muncul di materi Agile. Ini tuh iteratif. Iteratif itu artinya sebuah proses yang dilakukan berulang-ulang di apa eh, proses revisi maksudnya berulang-ulang. Pengembangan perangkat lunak adaptif dasarkan pada proses iteratif. Fitur-fitur baru ditambahkan di setiap iterasi. Hal ini mengikuti prinsip perubahan dan evaluasi ulang yang konstan. Terus yang keempat ini ada time box, batasan waktu dalam pengembangan perangkat lunak adaptif mengacu pada tidak menggunakan tenggat waktu secara tidak tepat. Terus yang kelima dari driven dalam pengembangan perangkat lunak adaptif, setiap iterasi selalu menghadirkan tantangan baru dan prosesnya bertujuan untuk menyelesaikan item atau aktivitas beresiko tinggi dengan cepat. Terus yang keenam adalah change toleran. Proses ini memanfaatkan perubahan berkelanjutan dan menyambutnya. Proses ini tidak menjadikan perubahan sebagai masalah, melainkan sebagai tantangan baru. Ya, Next. selanjutnya ini adalah fase dari ESD. Yang pertama ada speculation, di mana proyek itu dimulai dengan perencanaan adaptif berdasarkan informasi awal proyek. Jadi tim ini sudah mulai menyusun penataan misi proyek, baik itu visi atau tujuan utama, gagasan umum tentang apa yang ingin dicapai, perangkat alat bantu yang akan digunakan sepanjang siklus, dan juga rencana siklus, baik itu jumlah iterasi, lama waktu, tema, dan tujuan tiap siklus, serta pembagian komponen atau tugas. Nah, fase kedua itu adalah kolaborasi, merupakan fase inti pengembangan proyek. Jadi perlu menuntut kemampuan tim untuk menjaga motivasi yang tinggi, berkomunikasi secara efektif, menggunakan kreativitas untuk pemecahan masalah, bekerja sama erat dengan anggota tim dan stakeholder, memanfaatkan keahlian masing-masing secara maksimal. Nah, terakhir ini ada learning, yaitu fase refleksi atau evaluasi setelah iterasi berjalan, memfokuskan untuk meningkatkan pemahaman tim terhadap proyek agar siklus berikutnya lebih baik.
Biasanya dilakukan melalui focus group, technical review, dan project promotion. Jadi dari fase learning ini tuh segala masukan yang diterima akan diulang lagi ke fase spekulasi untuk develop rencana yang baik. Next slide. Oke, berikutnya ini adalah perbandingan ASD dengan metodologi lainnya. Yang pertama ini adalah aspek eh, pendekatan. Jadi ASD ini tuh lebih fleksibel, adaptif dan iteratif. Waterfall ini lebih kaku, linear, sequential. Eh, Agile dan Scrum ini lebih iteratif dan incremental, dan Kanban berbasis alur kerja berkelanjutan, yaitu flow based. Untuk aspek perencanaan adaptif. Untuk ASD ini adaptif dapat berubah sesuai kebutuhan. Untuk waterfall ini detailnya di awal. Semua requirement sudah ditentukan sejak awal. Eh, untuk tiga, Agile dan Scrum ini sprint planning sebelum iterasi. Keempat, Kanban perencanaan berkelanjutan sesuai aliran kerja. Untuk keterlibatan kliennya ini ASD tinggi, waterfall rendah, Agile tinggi, Kanban juga tinggi. Untuk kolaborasi timnya ini semuanya sangat ditekankan kecuali waterfall. Untuk aspek manajemen risiko, ASD ini lebih proaktif dan kesinambungan, dan juga seperti Agile atau Scrum dan Kanban, tapi waterfall ini dilakukan di awal perencanaan. Aspek yang terakhir itu paling cocok untuk misalnya ASD proyek kompleks dan dinamis, waterfall ini untuk proyek stabil dengan keputusan jelas dan kebutuhan yang jelas. Jalan Scrum ini proyek dan dengan kebutuhan cepat dan terukur. Nah, akhirnya ada Kanban proyek dengan kebutuhan continuous delivery dan perbaikan berkelanjutan. Next slide. Oke, baik. Untuk strength and weakness-nya dari ASD ini, pertama ada strength-nya. Untuk ASD ini berfokus pada pengguna akhir yang dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih intuitif. Terus yang kedua ada memungkinkan pengiriman tepat waktu dan bahkan lebih awal. Yang ketiga mendorong transparansi yang lebih besar antara pengembang dan klien. Untuk weakness-nya, ASD ini ada menuntut keterlibatan pengguna yang ekstensif yang mungkin sulit difasilitasi. Yang kedua, mengintegrasikan pengujian ke dalam setiap tahap yang dapat menambah biaya proyek. Yang ketiga, penekanan pada iterasi cepat dan umpan balik berkelanjutan dapat menyebabkan perluasan cakupan. Next. Oke, selanjutnya ini adalah studi kasus untuk penerapan ASD dalam merancang bangun sistem proses transaksi perusahaan berbasis website. Dari fase pertama, speculation ini kita menemukan permasalahan utamanya yaitu proses transaksi masih manual, tidak ada fitur booking unit, stok sulit dilacak, dan penawaran atau quotation tidak detail. Jadi tim melakukan observasi dan wawancara dengan leader dan anggota tim untuk mengidentifikasikan kebutuhan. Selanjutnya ada dibuat mockup sistem dengan Figma dengan juga konsep sistem terbagi atas dua role, yaitu admin dan sales, dengan menetapkan menu utama seperti price list, checklist, ISR, DR, technical spec, dan stock position. Yang kedua ini collaboration, pengembangan sistem dilakukan dengan pembagian tugas tim dan komunikasi intensif. Tools yang dipakai itu adalah React.js untuk front-end-nya, Golang dan Gin framework. Untuk backend-nya, PostgreSQL, untuk database-nya, Postman, untuk API testing. Mentor di sini berperan untuk memberi feedback kebutuhan dari divisi terkait. Proses coding, integrasi software internal, dan pengujian dilakukan secara iteratif. Proses terakhir, learning, pengujian dilakukan melalui black box testing bersama pihak perusahaan untuk menilai fungsi sistem. Tim mendapatkan feedback dari mentor dan pengguna terkait fitur yang berjalan baik dan yang masih perlu dikembangkan. Evaluasi juga mencakup kinerja tim, baik itu komunikasi, pembagian tugas, dan kolaborasi. Hasilnya, sistem dinilai efektif untuk mempercepat progres, meningkatkan motivasi tim, serta menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk menyelesaikan PPT ini. Next slide. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.